Saudara dan keluarga, nama minggu kita adalah Kantate, yang artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dengan demikian, kita umat yang dikasihi Tuhan, marilah menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan ajaib. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Marilah menghadap Tuhan, memuji-muji dan memuliakan Dia yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Datanglah kepadanya, hai umat yang rindu akan keajaibannya. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang maha kudus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenali jalan kehidupan itu.
Bimbinglah kami supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Kantate ini tertulis dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah, Tuhan yang melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Allah yang memberikan keselamatan dan keadilan di hadapan bangsa-bangsa. Allah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Engkaulah Tuhan yang tidak menolak doa-doa kami. Kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah kami di dalam doa dan permohonan kami, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah, berilah keselamatan dan keadilan. Kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah keselamatan kami, akibat pandemi COVID-19 ini telah menyebabkan semakin banyak kesusahan dan penderitaan. Jangan biarkan kami putus asa dan kalah menghadapi kesesakan, terlebih pada masa pandemi COVID-19 ini.
Biarlah kami tetap setia dan memegang kebenaran firman-Mu, seperti Tuhan Yesus yang mengalahkan pencobaan, supaya kami tidak kalah, walaupun penderitaan itu berat dan menyusahkan kami. Tetapi Engkau akan mengakhirinya, ya Tuhan, kasihanilah kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan menyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya.
Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang terkandung yang dikandung mereka pada hari ini. Sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka, maka Musa menuliskan nyanyian ini dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Yesus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita dengarkan Warta Jemaat Minggu 10 Mei 2020, Minggu Kantate. Topik minggu kita, mangedehon haluaun nasian Tuhani. Suara koinonia. Gereja kita masih terbuka menerima bantuan donasi dari jemaat dan rencana penyaluran tahap kedua akan dilaksanakan pada akhir Mei, bulan Mei 2020. Yang kedua, penghiburan Mangapuli. Pada hari ini Minggu tanggal 10 Mei 2020 diadakan penghiburan Mangapuli di rumah keluarga Bapak M. Napitupulu, Ibu L. Boru Simorangkir almarhumah di Jalan Usaha AMD, Sektor Rintis, dimulai pukul 12 WIB yang dipimpin oleh Inang Diakones Ruslina Hutapea. Yang ketiga, pemberitahuan dan himbauan. Terima kasih kepada jemaat yang telah membayar pelean bulanan. Dihimbau bagi jemaat yang belum membayar untuk dapat membayarnya. Persembahan kebaktian minggu dan kebaktian keluarga dapat diberikan ke gereja melalui amang inang situa sektor masing-masing atau dapat dikirim langsung melalui rekening huria dan disertai dengan bukti transfer. Warta umum jemaat yang tambah. Mulai minggu hari ini 10 Mei 2020 telah terdaftar menjadi jemaat HKBP Pekanbaru, keluarga Mawe Parulian Situmorang, Ibu Lady Diana Borugultom, pindah dari HKBP Resort Perstekstilan Tede Pardede Medan. Tinggal mereka sekarang di Jalan Tiung nomor 56C, Sektor Padang Bulan 3. Ruas Parguru. Mulai minggu hari ini 10 Mei 2020 telah menjadi ruas Parguru Dr. Raymond Andre Mojeta Sitorus dari Jalan Durian, Gang Lingkung, Sektor Labu Baru. Mari kita doakan jemaat kita yang sakit menahun, M. Butar-Butar, Sektor Arengka Indah, Nyonya Situa Insinyur M. Situmorang, R. Boru Simatupang, Sektor Labu Baru, Ojahan Siahaan, Pintu Angin, Sukatrus, D. Siregar, Sektor Wonorejo, Ondihon Siahaan, Sektor Pengayoman, Nyonya Tambunan, ER Boru Merpaung, Sektor Padang Bulan 3. Dalam perawatan pemulihan, Nyonya P. Simbajuntak, R. Boru Silitonga, Sektor Pesisir Rumbai, Insinyur R. Pasaribu, Sektor Arengka Indah, Maringan Munte, Sektor Pengayoman, Situa M. Boru Simbajuntak, Sektor Labu Baru, Opu Eben Boru Panjaitan, Sektor Labu Baru, Situa Dr. Andus R. Pardede, Sektor Labu Baru. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, soal posisi keuangan dan stok sembako bansos sampai dengan tanggal 2 Mei 2020 dapat kita baca, kita lihat di dalam lembaran acara ibadah dan warta jemaat. Dan dana yang masuk dalam minggu ini dari keluarga Bapak E. Siahaan Boru Silitonga 10 juta rupiah. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Terima kasih.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B ke depan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini diambil dari kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10 hingga ayat ke-12. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, Amanginang, warga kerajaan Allah yang kekasih, bersua kembali dalam ibadah kita bersama-sama. Inilah suara sian pergunungan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah dan kebersamaan kita, terutama saudara-saudara yang bersama-sama dengan keluarga di rumah masing-masing.
Kitab Wahyu adalah salah satu kitab yang menggambarkan visi atau penglihatan tentang zaman masa akhir yang diberikan Tuhan Yesus Kristus kepada Rasul Yohanes. Rasul Yohanes ini menurut tradisi sejarah gereja menulis kitab 1, 2, dan 3 Yohanes dan kitab Wahyu. Yohanes adalah satu-satunya murid Tuhan Yesus yang datang dekat-dekat kaki salib saat Tuhan disalibkan. Saat murid-murid yang lain disebutkan hanya melihat dari jauh, adalah Yohanes bersama dengan para murid-murid perempuan yang dengan setia mengikuti Tuhan Yesus berada begitu dekat dengan salib Tuhan. Ia dengan begitu jelas menyaksikan betapa besar pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk menebus umat manusia. Ia menjadi saksi hidup akan cinta kasih Tuhan kepada seluruh umat manusia, kepada saudara dan saya. Bermiliar-miliar manusia lahir ke dunia ini, tetapi tidak banyak orang yang begitu dekat dengan salib Tuhan kita. Yohanes bisa merasakan bagaimana perih di sekujur tubuh sang penghulu hidup saat ia memberikan hidupnya. Ia bisa dengan jelas dengan mata kepala sendiri melihat bagaimana darah mengalir dari tangan, kaki, dan lambung Tuhan Yesus. Setiap desah napas kesesakan dan himpitan karena lelah yang luar biasa yang dialami Tuhan bisa disaksikannya. Yohanes pula yang mendengar perkataan-perkataan agung yang keluar dari mulut Tuhan, bahwa saat disalibkan pun ia mampu mengampuni orang-orang yang menyalibkannya. Ia berdoa dan menyerahkan hidupnya kepada Bapanya di sorga. Di kayu salib ia memberkati, ia menginspirasi, ia menyalurkan kuasa serta keajaiban cinta kasih kepada umat manusia di sepanjang masa. Dan itulah cinta kasih dari Tuhan. Itulah sebabnya Yohanes begitu menghayati cinta kasih Tuhan itu. Yohaneslah yang menulis bahwa Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Itu berarti kasih itu bukan hanya salah satu sifat Allah. Kasih itu bukan sebagian dari karakternya, tetapi Allah adalah kasih. Esensinya, di dirinya Allah adalah kasih. Maka kitab suci berkata, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari cinta kasih Allah. Tidak kesusahan dan penganiayaan, bukan kelaparan atau bahaya atau pedang, tidak penguasa-penguasa atau malaikat-malaikat, bahkan hingga kematian tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Kejadian-kejadian, peristiwa, fenomena apapun yang terjadi di dunia ini tidak dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Justru ini semua semakin menunjukkan betapa benarnya wahyu adalah firman Tuhan. Rasul Yohanes pula, saudara, menurut tradisi sejarah gereja, menjadi satu-satunya rasul yang usianya lanjut. Ia dibiarkan Tuhan hidup hingga berumur 90 tahun. Supaya ia menjadi tiang gereja. Ia menjadi pilar gereja. Ia seperti benteng terakhir untuk mengingatkan orang-orang percaya pada zamannya dan kita pada masa ini, supaya kita tetap memegang ajaran yang benar. Kalau Tuhan mengizinkan dia berumur lanjut, itu karena dia mempunyai suatu tanggung jawab yang harus diemban. Ada tugas dan beban yang harus dipenuhinya. Amanginang dan saudara, jika Tuhan membiarkan kita hidup hari ini, tentulah karena ada tugas, ada beban, ada tanggung jawab yang masih harus terus kita kerjakan. Bahkan pada saat-saat sulit seperti ini, ada tanggung jawab kita masing-masing. Ada tugas setiap keluarga,
gereja dan persekutuan untuk tetap menata, memelihara dan melanjutkan kehidupan yang dianugerahkan kepada kita. Sebagaimana kita mendengar bahwa Musa harus mengajarkan dan meneruskan nyanyian yang diberikan Tuhan kepada umat Israel di masa rentanya. Bahkan pada saat ia telah diberitahu bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Tetapi ia harus berjuang supaya firman Tuhan sampai kepada umat Allah. Sebagaimana kita baca dalam epistel tadi, Ulangan pasal 31. Jadi saudara, kita tidak akan lupa, setiap kita punya tanggung jawab dan beban seperti itu yang harus dikerjakan dan diperjuangkan sampai akhirnya meneruskan, mewariskan sesuatu yang sangat penting bagi anak cucu kita, bagi generasi sesudah kita. Saudara, itulah yang dialami oleh Yohanes dalam perikop ini. Tuhan menunjukkan kepadanya sebuah penglihatan atau visi tentang bagaimana akhir zaman. Bagaimana peperangan yang sengit antara si jahat yang disebut di sini sebagai pendakwa saudara-saudara kita siang dan malam dengan kerajaan anak domba Allah yang bertahta dan akhirnya menaklukkan segala kuasa si jahat. Abang-inang, penganiayaan dan kesesakan yang dialami Yohanes ternyata tidak menumpulkan kepekaannya akan suara Tuhan. Penderitaan yang datang tidak membuat imunitas rohaninya lemah dan tidak menggerogoti mata spiritualitasnya menjadi kabur. Yohanes memang mengalami penderitaan. Sama seperti orang-orang Kristen pada masa itu dianiaya, dikejar, disiksa, mengalami diskriminasi, dipenjarakan, dan lain-lain, hingga banyak orang menjadi martir. Yohanes bahkan sekarang dibuang ke Pulau Patmos. Ia dikucilkan. Ini lebih dari sekedar pembatasan sosial, social distancing. Ia dibuang. Tapi karena kasih Tuhan yang telah dihidupinya, itu membuat ia bertahan. Justru semakin peka indera rohaninya meski di pembuangan. Dalam kesendirian dan kesepian yang tiada tara itu, justru menjadi kesempatan untuknya mengasah kepekaan dan sensitivitas keimanannya. Ia mendengar dengan jernih suara nyanyian keselamatan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sampai saat ini kita tetap berada di rumah, belajar dari rumah, bekerja dan beribadah dari dan di rumah, biarlah ini menjadi kesempatan kita membaharui komitmen kita mengikut Tuhan dan terus mengasah diri untuk semakin terampil dan peka dalam mendengar kehendak Tuhan. Tuhan memperdengarkan suatu nyanyian kemenangan, nyanyian keselamatan, orkestra keselamatan maha agung. Apakah itu? Keselamatan macam apakah itu? Apakah ini semacam parade kemenangan, show force, atau semacam hiruk pikuk euforia kita bebas corona? Abang-inang, sebagai orang tua mungkin kita mengalami pengalaman yang sama, membayangkan apa yang terjadi akhir-akhir ini di rumah kita karena kita tetap tinggal di rumah. Anak-anak kita biasanya mereka berangkat pagi, berangkat ke sekolah pagi-pagi, lalu pulang setelah sore. Belum lagi kegiatan ekstrakurikuler, bimbel, padus, dan banyak kegiatan lain. Sekarang mereka belajar dari rumah. Lalu Amanginang, karena keadaan itu saya suruh anak saya buat roster atau jadwal pribadi. Harapannya supaya anak-anak teratur, tidak main handphone melulu, tidak main game seharian. Kebayang nggak Amanginang? Kalau tidak ada jadwal. Lalu anak saya membuat jadwalnya, dia tulis di situ daily routine, edisi holiday katanya.
edisi liburan. Kan belum pernah libur sepanjang ini. Dia tulis jam 7 bangun. Padahal biasanya 5.30 sudah harus bangun. Tapi karena libur, bolehlah. Mandi jam begini, sarapan, mengerjakan PR. PR-nya banyak juga. Kemudian ada Google Meet, ada Google Class. Kemudian menyapu, cuci piring, main handphone, laptop, dan lain sebagainya. Lalu Amanginang jam 7, ditulisnya Amanginang jam 7 malam dia buat acara bebas. Wah, coba bayangkan Amanginang, ada acara bebas. Biasanya kan begitu. Lalu saya tanya sama anak saya, kakak, apa itu acara bebas? Lalu anak saya bilang, ya bebaslah. Tertawa dia. Apa kamu tidak bebas di rumah Papa P? Kamu bisa melakukan apa saja. Jadi saya bilang, mana yang tidak bebas kamu kerjakan selama kamu di rumah Papa P? Itu sebutan anak saya untuk saya. Cuma orang yang di penjara yang tidak bebas. Orang di penjara pun sudah mulai dipikir-pikir untuk dibebaskan, kan begitu. Jadi saya bilang, Rosari itu, nak, anakku, itu penting bagimu untuk mengatur diri. Untuk membagi waktu, membuatmu teratur. Jadi kebebasan itu, bebas itu bukan berarti semau gue, bukan berarti kebablasan. Amanginang, kalau sekarang kita berada di rumah, ini seperti isolasi ketat, tidak apa-apa. Ini akan kita lakukan dengan bebas, bukan paksaan. Karena kita orang-orang bebas, bukan di penjara. Dan tidak ada yang bisa memenjarakan kita dalam waktu selama kita melakukannya dengan kerelaan. Saya kira inilah keselamatan sejati. Mungkin saja kita atau keluarga kita di PHK, dirumahkan, kehilangan kesempatan ujian, kehilangan kesempatan untuk berusaha, dan juga kehilangan pekerjaan. Tetapi itu tidak akan menghilangkan pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Amin. Saya membayangkan inilah nyanyian keselamatan dari Tuhan. Kita bisa ikut dalam rangkaian nyanyian surgawi yang dikompos oleh sang komposer yang maha mulia, Tuhan Allah Bapa kita, yang selalu menopang hidup kita. Tidak peduli saudara suka nyanyi atau tidak, tidak peduli saudara suaranya bagus atau tidak, semuanya kita ikut menyanyikan nyanyian kemenangan dari Tuhan. Semarak seperti inilah Amanginang. Akan gilang gemilangnya supremasi kemenangan, kedikdayaan Tuhan kita menjadi jaminan kiranya membuat kita tetap bertahan, menahan diri meski dalam pengasingan seperti ini, jauh dari teman, dari guru, dari murid, saudara, family, dan rekan-rekan sejawat. Inilah semangat Kantate, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan meski keadaan sulit. Kita yakin Tuhan memenangkan kita. Selamat hari Minggu, saudaraku. Teruslah bertahan mengandalkan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas pemeliharaanmu kepada kami. Kemenangan yang telah Kau janjikan kepada kami menjadi kekuatan bagi kami untuk terus melanjutkan kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing, kepada keluarga, kepada persekutuan dan gerejamu. Biarlah kami semuanya Tuhan ikut dalam sukacita kemenangan yang Tuhan berikan. Berkati saudara-saudara kami, semua orang-orang percaya, supaya mereka tetap bertahan menghadapi masa-masa sulit ini dengan mengandalkan Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, mari kita bernyanyi dan memberikan persembahan yang terbaik
persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Saudara, terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.